Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, syukur alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, biar lebih berkaya, marilah kita sama-sama berdoa. Ya, ketua kelas silakan ikuti doanya. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, biar siapa yang tidak ada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Syukur alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja ya. Ya, biar lebih semangat lagi kita belajar hari ini, kita akan melakukan tepuk semangat. Jadi pada anak-anak silakan berdiri semuanya. Semuanya silakan berdiri. Semuanya silakan berdiri. Oke. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Ya, kita mulai tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Ya, gimana rasanya hari ini? Senang, Pak. Semangat buat belajar hari ini. Oke. Sebelum Bapak mulai ke pelajaran selanjutnya, kira-kira ada yang masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Kita, Pak. Kita, Pak. Cuma 2 orang? 3 orang? Ya coba, Inaya coba. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Ya, jadi bilangan tanpa komponen desimal atau pecahan. Ya. Terus apa saja yang terdiri dari bilangan bulat? Saya, Pak. Ya, coba. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Terus Bilangan bulat positif. bilangan bulat positif. Bilangan bulat 0. Bilangan 0 ya, jadi terdiri atas 3 ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan 0 ya. Oke ya, kita bagikan kelompoknya dulu ya, kita bagikan kelompoknya dulu. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3 Iya, ya. Pak. Karena nanti kita bakalan akan diskusi ya, kita bakalan akan diskusi. Nanti penilaian diskusinya yaitu dari keaktifan teman-teman ya, dari keaktifan anak-anak sendiri, terus dari presentasi, dari tanya jawab segala macam ya. Jadi banyak aspek yang akan Bapak nilai ya. Silakan diperhatikan dulu ya, silakan diperhatikan. Kita tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini karena Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning yaitu PBL, yaitu pembelajaran PBL-nya atau problem based learning ini yaitu pembelajaran yang menggunakan pemecahan masalah. Jadi kita akan mencari pemecahan masalah dari persoalan yang akan kita hadapi ya. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah yaitu peserta didik dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami unsur-unsur bentuk aljabar secara benar ya. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Oke, sekarang perhatikan gambar di depan ya. Jelas? Semua jelas? Ini gambarnya apa? Apel. Ya. Ada berapa apel di situ? 5. Coba baik-baik dihitung ada berapa apel? 5. 5 apa 4? 5. Ya. Oke. Sekarang Bapak jelaskan ya. Di sini kita masuk ke unsur-unsur bentuk aljabar ya. Melalui eksplorasi berikut kalian akan mempelajari mengenai definisi bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar ya. Setelah itu kalian akan menggunakan bentuk aljabar tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dan menginterpretasi
menginterpretasikan. Ya, artinya kita telah mengenal bentuk 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 2. Kemudian dapat diganti dengan pengandaian buah apel. Artinya kita misalkan, ya, kita misalkan. Di sini ada 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel itu sama dengan 4 dikali 1 apel. Ya, artinya di sini ada 4 buah apel. Ya, kalau apel yang satunya ini adalah hasilnya. Ya, oke. Ya, jika apel diganti dengan huruf A maka ditulis sebagai 4A. Ya, maka di sini huruf A itu disebut sebagai variabelnya, ya, yang kita misalkan, ya. Bukan hanya huruf A, jadi bebas, ya, bebas kita untuk mencari variabelnya, bisa KLM, bisa XYZ, bisa ABC, ya terserah kita maunya pakai yang mana, ya. Yang jelas kalau kita misalkan berarti A, B, C-nya itu yang disebut sebagai variabel. Terus angka 4 yang di depan variabel itu disebut sebagai koefisien, ya. Nah, terus nanti ada perhatikan untuk yang kedua, ya. Perhatikan lagi untuk yang kedua. Ya, ini contoh yang kedua, ya. Ini contoh yang kedua, ya. Misalkan kita belanja sebanyak, di situ ada apa saja di situ? Ya, di sini ada susu, ya. Di sini ada apel, di sini ada kue. Terus susunya diubah ke dalam variabel apa? B. Ya, terus untuk apel variabelnya ubah bentuk A. Terus kue C diubah dalam bentuk variabel C. Ya, kita misalkan di situ. Ya. Nyatakan setiap jenis makanan dan minuman, susu, apel, dan kue ke suatu tertentu, ya, sebagai simbol dari masing-masing jenis makanan dan minuman. Ya. Nah, di situ sudah jelas, ya. Di situ sudah jelas. Di sini kalau apel, 1 apel ditambah 1 apel itu sama dengan A ditambah A sama dengan 2A, ya, 2A. Maka 2 ini disebut apa? Disebut apa tadi yang paling depan? Disebut koefisien, ya. Nah, terus A ini disebut variabel, ya. Nah, terus perhatikan yang ketiga, ya. Di sini 1 susu ditambah 1 susu ditambah 1 kue itu sama dengan B ditambah B ditambah C sama dengan 2B tambah C. Maka bentuk aljabarnya seperti ini. Di situ sudah terdapat bentuk aljabarnya. Maka 2 ini dikatakan sebagai koefisien. B-nya dikatakan sebagai variabel. Ya, C ini dikatakan sebagai variabel. Ya, nah, berarti sudah jelas, ya. Di sini sudah ada koefisiennya, sudah ada variabelnya, sudah ada konstantanya. Ya, jadi untuk dalam bentuk aljabar itu ada koefisien, ada variabel, dan juga ada konstanta. Ya. Oke, kira-kira ada yang belum dipahami, ya? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, ya? Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak akan bagikan LKB-nya. Jadi kalian diskusi bersama masing-masing kelompok, ya, diskusi bersama masing-masing kelompok. Nanti kita akan presentasi hasilnya kayak gimana, ya? Nanti silakan kelompok lain yang belum presentasi silakan bertanya, ya. Bapak akan melihat bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi kelompok, bagaimana keaktifan kalian dalam tanya jawab, dan bagaimana keaktifan kalian dalam presentasi nanti, ya. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya.
Jadi dibaca dulu ya, dibaca dulu petunjuknya, ya. Biar lebih jelas dibaca dulu petunjuknya, ya. Ya, ya, jadi silakan kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Silakan dibaca dulu petunjuknya, ya. Petunjuknya sebelum dikerjakan soalnya silakan dibaca dulu petunjuknya. Yang kurang jelas silakan nanti ditanyakan kepada Bapak. Ya. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan kelompok yang lain?
Waktunya untuk diskusi kelompok sudah habis. Kita mulai dari presentasi. Ya, kira-kira siapa yang mau presentasi pertama? Kita Kak. Oke, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya. Pasti bisa. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok yang lain silakan diperhatikan ya. Kelompok yang lagi diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatunasia dan di samping saya Nani Anggriani. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan pertanyaan. Pak Johan memanen buah apel di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Anggaplah banyak apel dalam setiap keranjang sama. Bagaimana menentukan banyak apel dalam bentuk aljabar? Saya akan membuatkan pemisalannya. Satu keranjang apel sama dengan A. Bentuk aljabarnya 4A tambah 6. Variabelnya adalah A, konversinya adalah 4. Konstantannya adalah 6. Itulah hasil diskusi kami. Ya, coba ditulis dulu ya. Coba ditulis dulu ya. Ya, dipermisalkan ya ini. Silakan ditulis dulu agar teman-temannya bisa paham. Ya. Ya, jadi ini ya. Jadi ini soal yang pertama ya. Dia permisalkan satu keranjang apel itu sama dengan A ya. Di soalnya itu kalau kita ubah ke dalam bentuk aljabar ya, ada 4 keranjang yang perjauhan panen. Jadi ditulis dia 4A ya. Terus ditambah 6 karena ada 6 apel yang di luar keranjang. Maka 4A tambah 6. Nah, kalau di sini ya, kira-kira variabelnya apa ini? Variabelnya A. ya. Terus koefisiennya? 4. Ya, koefisiennya 4. Terus konstantanya? 6. Iya, 6 ya. Berarti variabelnya A, koefisiennya 4 dan konstantanya 6. Ya, jadi kalau tulis permisalan seperti ini, ya jawabannya langsung ke keranjangnya, ya lebih jelas. Ya. Nah, terus ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya. Oh ya, coba kelompok 1. Apa yang ditanyakan? Apakah setiap kata ubah ke dalam bentuk aljabar kita harus membuat pemisalan untuk pembentukan variabelnya? Ya, karena variabel yang digunakan bisa berbeda-beda. Jadi dengan kita membuat permisalan, maka variabel akan lebih jelas. Ya. Ya. Jadi gini ya. Ya. Variabel yang kita gunakan itu macam-macam, bukan hanya A, B, C, ya. Bukan hanya A, B, C, ada P, Q, R, K, L, M, X, Y, Z, ya banyak. Jadi dengan adanya permisalan yang kita lakukan, maka kita akan lebih jelas mengetahui variabelnya. Misalkan kita ubah variabelnya dalam bentuk A, apel sama dengan A, maka jelas variabelnya adalah A. Jadi seperti itu ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kita misalkan satu pak buku tulis, ya, sama dengan apa ini? Satu pak buku tulis sama dengan satu pak pensil sama dengan di sini ada satu pak buku tulis, 5 pak pensil, terus 5 ada penghapusnya di situ. Penghapusnya itu ada 5. Dia satu pak apa enggak? Enggak, berarti dia tidak ditulis permisalannya kalau tidak satu pak, ya. Maka yang dibeli sama si Andi ya, berarti yang dibeli sama si Andi ada 2 pak buku tulis, maka ditulis 2 ya, sama dengan 2 Terus 1 pak pensil dibeli sama Andi sama dengan 1 dan 5, bukan 5 pak pensil, bukan 5 pak penghapus ya, tapi 5 penghapus itu sama dengan 5. Karena Andi tidak membeli pak, tapi membeli per 2 ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk aljabarnya di sini ada 2 ditambah 1 ditambah 5. Maka di sini variabelnya apa aja variabelnya di sini? X dan Y. Terus koefisien X berapa? 2. Terus koefisien Y Dan 2 1. adalah 2. Ini kan yang 1 1. ya. Konstantanya 5. ya, sama dengan 5. seperti ini ya. Nah, jadi sudah jelas semua mana yang dikatakan sebagai variabel, mana yang dikatakan sebagai koefisien, mana yang dikatakan sebagai konstanta. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nilai yang mengiringi variabel. Ya, jadi koefisien itu adalah nilai yang mengiringi variabel. Koefisien itu selalu berada di depan variabel. Itu yang dikatakan sebagai koefisien. Seperti ini. Di sini ada 2x plus 2y. Di sini ada variabel x dan variabel y. Terus koefisiennya ini ada 2. Ini dikatakan koefisien, ya. Nah, terus apa lagi? Konstanta. Ya, konstanta. Apa konstanta? Konstanta adalah lambang aljabar yang menunjuk anggota tertentu atau berupa bilangan dalam himpunan semestanya. Ya, konstanta apa tadi? Konstanta adalah lambangan aljabar yang menunjuk anggota tertentu atau berupa Ya, berarti lambang aljabar yang menunjukkan anggota tertentu. Ya, di sini misalnya kita misalkan satu pak buku tulis, berarti yang di luar paknya itu berarti per 2 seperti tadi. Membeli 3, Rudi membeli 3 buah penghapus. Ya, seperti itu dikatakan sebagai konstanta. Ya. Oke, untuk lebih apa namanya? Untuk Bapak lebih lihat lagi kira-kira apakah kalian sudah paham atau sudah mengerti dengan materi kita hari ini, yaitu bentuk-bentuk aljabar. Bapak akan kasih soal ya, masing-masing Bapak kasih soal. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soalnya ya. Ya, semua sudah dikumpulkan? Ya, terima kasih banyak buat anak-anak sekalian. Ya.
mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jangan lupa anak-anakku sekalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Ya, kita mempelajari materi selanjutnya untuk pertemuan yang selanjutnya juga. Ya, oke, Bapak Iri, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, silakan berdoa dulu, berdoa. Ya. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam